Berikan saja kami anak, biarkan kami mati. Alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya. Tidak apa-apa sih kita mati. Pernah berpikir bahwa manusia dan apapun yang ada di dunia ini hidup selamanya? Di buku yang kakak bacakan, ada sebuah cerita tentang itu. Ini adalah buku Storybook 2, karangan dari teman-teman di Yayasan Gemah Ripah Pacung, yaitu Pandey Nyoman Astawa dan Marhal van Akkeren. Dan judul ceritanya adalah Kura-kura dan Gagasan Besarnya, Mengapa Orang-orang Tidak Hidup Selamanya. Pada awalnya, semua yang hidup di dunia ini tidak pernah mati. Kura-kura dan istrinya, manusia, batu-batu, semua yang ada hidup selamanya. Demikianlah bagaimana Sang Pencipta telah mengatur segalanya. Namun suatu hari, kura-kura berkata pada istrinya, "Aku sedang berpikir, hal yang paling aku inginkan di atas segalanya di dunia ini adalah memiliki banyak kura-kura kecil." "Oh, aku juga mau. Itu akan membuatku sangat bahagia. Kalau begitu, mari kita pergi dan meminta kepada Sang Pencipta." Dan mereka berdua pergi, merangkak, dan merangkak. Ketika mereka tiba di rumah Sang Pencipta, mereka bertanya, "Maukah Anda memberikan kami beberapa anak kura-kura?" Yang kalian mau adalah anak-anak. Pikirkan baik-baik sebelum aku mengabulkan permintaan kalian. Jika kalian mendapatkan anak, kalian tidak bisa hidup selamanya. Akan tiba saatnya ketika kalian harus mati. Jika tidak, akan ada terlalu banyak kura-kura di bumi ini. Kura-kura dan istrinya berpikir, "Kurasa itu tidak masalah." Jadi dia berkata, "Berikan saja kami anak dan kemudian biarkan kami mati." Kura-kura pulang, merangkak, dan merangkak. Dan tidak lama kemudian, oh, alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya. Di sana ada banyak sekali anak kura-kura. Wih, kura-kura itu bermain dengan anak-anaknya. Sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Mereka terus bermain sepanjang hari. Lalu, ketika seorang lelaki melihat semua anak kura-kura itu merangkak dan berputar dengan riang, bermain dengan orang tua mereka dan bersenang-senang, dia berkata pada istrinya, "Aku juga akan sangat senang kalau aku memiliki anak-anak." Dan istrinya menjawab, "Oh iya, itu akan membuatku sangat bahagia juga. Mari kita pergi dan memintanya kepada Sang Pencipta." Wih, maka pergilah si lelaki dan wanita, langkah demi langkah. Dan ketika mereka tiba di rumah Sang Pencipta, mereka bertanya, "Maukah Anda memberikan kami anak?" "Apa kalian sungguh yakin? Jika kalian memiliki anak, kalian tidak bisa hidup selamanya. Akan tiba saatnya kalian harus mati. Jika tidak, akan ada terlalu banyak manusia. Pikirkan baik-baik," kata Sang Pencipta. Si lelaki dan wanita berpikir terus. Dan setelah memutuskan, mereka berkata, "Berikan saja kami anak dan kemudian biarkan kami mati." Maka terkabullah, kata Sang Pencipta. Si lelaki dan wanita pulang, langkah demi langkah. Dan tidak lama setelah itu,
Oh, alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya. Di sana ada banyak anak-anak manusia kecil. Wah, si lelaki dan wanita istrinya bermain dengan anak-anak mereka. Dan batu-batu melihat anak kura-kura dan anak manusia. Dia merasa senang atas kebahagiaan yang kura-kura dan manusia dapatkan. Tapi dia tidak berpikir untuk memiliki anak. Dia tidak mau memiliki anak. Jadi dia tidak datang kepada Sang Pencipta. Bahkan sampai sekarang ada saatnya lelaki, perempuan, dan kura-kura harus mati. Tapi batu yang tidak memiliki anak tidak akan mati. Mereka hidup selamanya. Begitulah ceritanya. Wah, jadi bagaimana menurut kalian? Ceritanya menarik? Atau bagaimana? Kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut kakak, tidak apa-apa sih kita mati. Tapi kan kita sudah mendapatkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita dan menjadi bahagia ketika hidup di dunia ini. Dan kita juga harus memberikan tempat untuk anak-anak kita, tempat bermain dan tumbuh bersama. Jadi tidak apa-apa setelah kita hidup, lalu kita mati, lalu anak-anak kita yang hidup. Selanjutnya anak-anak kita akan mati dan anak-anaknya lagi yang akan hidup. Dan terus begitu dan semuanya bisa merasakan kehidupan dan kebahagiaan. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar ini juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan juga klik tombol subscribe. Kakak akan update cerita terus setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.